Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Khairunisa. Saya berasal dari SMA Negeri 10 Padang kelas 11 F8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, yaitu pinjaman online. Nah, kira-kira kenapa ya pinjaman online ini populer di kalangan masyarakat akhir-akhir ini? Di zaman serba digital ini, banyak orang tergoda oleh kemudahan pinjaman online. Cukup buka aplikasi, isi data, dan uang langsung cair tanpa jaminan dan tanpa perlu ke bank. Sangat praktis, apalagi saat darurat. Tapi, di balik kemudahan itu, ada risiko yang besar yang sering diabaikan. Pinjol legal memang diawasi oleh OJK, punya aturan bunga yang jelas, dan menjaga privasi. Tapi, pinjol ilegal, bunganya bisa mencekik, data pribadi disalahgunakan, bahkan penagihan bisa pakai ancaman. Pinjol ilegal sering menyamar sebagai aplikasi biasa di Play Store atau lewat link di media sosial. Mereka tidak punya izin, tetapi tetap beroperasi karena celah regulasi dan minimnya pengawasan digital. Korbannya biasa siapa saja, bahkan pelajar dan ibu rumah tangga sekalipun. Pemerintah punya peran penting di sini. Mereka harus menutup akses ke aplikasi ilegal, membatasi bunga dan denda, dan yang paling penting, edukasi masyarakat. Karena banyak yang terjebak bukan karena nekat, tapi karena tidak tahu. Pinjol juga mengubah cara kita belanja. Karena uang terasa gampang, kita jadi konsumtif. Beli barang yang nggak perlu, sehingga utang makin menumpuk. Dan saat penagihan datang, bukan cuma dompet yang kena, tapi juga hubungan keluarga, stres, malu, bahkan bisa menimbulkan konflik. Lalu, kenapa masih banyak yang pakai pinjol ya? Jawabannya sederhana, karena kebutuhan mendesak, minimnya literasi keuangan, dan promosi yang menggoda. Lalu solusinya bagaimana ya? Kita harus bangun kesadaran lewat edukasi di sekolah, kampus, dan komunitas. Lalu juga bisa lewat cerita nyata korban pinjol, lewat kampanye digital yang menyentuh. Cerita nyata punya kekuatan besar. Testimoni korban bisa membuka mata masyarakat. Kampanye digital harus menyasar anak muda, karena mereka paling aktif di media sosial dan paling rentan terkena dan tergoda iklan pinjol. Jika saya jadi pembuat kebijakan, saya akan pastikan semua aplikasi pinjol diverifikasi, bunga dan denda dibatasi, dan ada badan mediasi untuk bantu masyarakat. Saya juga akan dorong inovasi vintage yang etis, berbasis komunitas, dan pastinya aman. Karena kita hidup di era digital, kita butuh solusi keuangan yang cepat, tapi juga adil dan manusiawi. Mari jadi generasi yang cerdas finansial, jangan asal pinjam, pahami dulu resikonya, karena masa depan kita ditentukan oleh keputusan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.